Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana ka innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para juz'in min juz'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib wasyara'ib, wabil khusus sahibul maqam sabil majlis Abah Habib Idris dan tetamu kita, alhamdulillah dapat hadir di tempat kita yang mulia Sayyidil Walid Abah Abdullah dari Mutapura Tingaran. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada ini malam kita semua dapat berkumpul bersama di majelis salawat Nur Mubina. Kata-kata Nur Mubina ini diambil daripada kata-kata yang sering diucapkan oleh Sahibul Haul, yaitu Habib Muhammad Nuh Al-Majidub. Nur Mubina, ya kan, kalau diartikan dalam tafsirnya, ya kan. Tetapi yang penting bagi kita, alhamdulillah, kita berkumpul bersama di majelis ini beserta para anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan anugerah Allah yang luar biasa kepada kita semua. Yang mudah-mudahan berkat kita terkumpul beserta di tempat ini, kita sabar nanti akan terkumpul beserta mereka, beserta Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-walad juz'un minal walid, faman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Anak itu adalah bagian daripada datuk, ya kan. Ini mereka adalah merupakan juzuk daripada juzuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka ini, para anak cucu Rasulullah, adalah orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi mulia. Tanpa ada mereka meminta kepada Allah untuk mereka dijadikan sebagai anak cucunya Rasulullah. Karena itulah beruntunglah bagi kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan kepada kita, berkah umur kita, berkah keluarga kita, berkah ya kah rumah tangga kita, harta kita, dan insya Allah kita akan menjadi kita kumpul dengan sahibul barakah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki poin manaqib, mewakili daripada sahibul majlis Abah Habib Idris mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sampean barataan, para habaib, wasyaraib, para undangan, para tetamu kita yang alhamdulillah bisa berhadir di tempat ini dalam rangka acara haul yang kedua daripada Sahibul Haul Al-Habib Muhammad Nuh Bahasim. Dan minta maaf seandainya dalam acara ini ada terdapat sesuatu yang kurang atau yang lain sebagainya, itulah yang ada daripada Sahibul Majlis. Karena ini merupakan majlis perdana, ya kan, pemugaan ya, memulai, alhamdulillah. Terus kita ya kan, mulai Pak poin manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahafa ahla baiti nabiyyi bijalil manaqib wal mafakhir wa khassahum bi'azimil mawahib wal mazahir
ونحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآياته حمدا كثيرا وافر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتوصل به إلى أصل المطالب والمآثر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتجى يوم القيامة شفاعته يوم القيامة والحشر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأوائل والأواخر وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهر. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, maka inilah sebagian daripada riwayat hidup atau manaqib dari seorang waliullah al-majzub, yaitu Al-Habib Muhammad Nuh bin Sultan bin Umar bin Muhammad bin Alwi bin Idrus bin Pangirna Syekh Fosin bin Awad Bahasin. Yang gelar beliau adalah Habib Matnuh, gelar beliau. Beliau dilahirkan kurang lebih tanggal 2 Juli tahun 1968 di Kandangan. Ibu beliau bernama Syarifah Masrah binti Abdillah bin Muhammad bin Alwi bin Idrus bin Pangirna Syekh Fosin bin Awad Bahasin. Dari hasil perkawinan antara Habib Sultan dan Syarifah Masrah, yang mana keduanya adalah kawin bersakupu 2 kali, yaitu sama daripada cucu Habib Muhammad atau Habib Unjun yang ubahnya di muka Masjid Taqwa Kandangan. Dari hasil perkawinan mereka berdua melahirkan 7 orang anak. Pertama Syarifah Fatimah, kedua Syarifah Nursam, 3 Syarifah Nurhana, 4 Habib Idris, 5 Syarifah Hadiah, 6 Habib Muhammad Nuh, 7 Syarifah Saniyah. Adapun Syarifah Fatimah dan Syarifah Saniyah meninggal di waktu kecil. Semenjak kecil, Habib Muhammad Nuh beliau diasuh dan dididik langsung oleh orang tua beliau dengan kehidupan yang sangat sederhana. Di antara keistimewaan beliau, sejak kecil sudah dipanggil dengan sebutan Habib, bukan dengan panggilan Ayib, bukan. Bapak mulai harus sudah Habib, jangan yep kata ya. Menginjak pada usia anak-anak, yaitu ketika beliau ingin dihitan atau disunat, sudahlah nampak keganjilan kepada beliau. Pada saat tukang hitan ingin menghitan beliau, langsung tanpa minta izin kepada beliau 2-3 kali, ya kan? Kadang mau jadi, maka bahari kira-kira apa lawan hirdir bahari kira-kira wan hirdir apa karena tamurong ya bisa lawan habur bawa banyak kan ya kan, itu cacak kita sejarah udah panggil ya kan, ada sidang 2-3 kali kita ya kan, kada sing jadian. Namun setelah diberitahu oleh orang yang mendampingi beliau ketika itu bahwa ini adalah seorang Habib, maka setelah minta izin kepada beliau, barulah terlaksana hitan itu. Dibawa pada minta Pak, ulun Pak minta izin pengkian. Ya, izin hanya langsung menyakah terlaksana. Beliau adalah orang yang tekun dalam ilmu dan ibadah, menuntut ilmu dengan guru-guru yang ada di sekitar Kandangan, terutama kepada paman beliau yaitu Habib Usman Basim abahnya Ibato. Beliau sangat senang dengan pembacaan maulid, terutama maulid Al-Barzanji pada ketika itu. Sosok Habib Muhammad Nuh adalah seorang anak yang bakti kepada orang tuanya. Hal tersebut nampak terlihat apabila beliau ingin keluar rumah, seperti ingin sholat ke langgar atau musalla atau untuk tadarus Al-Quran. Sebelum beliau keluar rumah, selalu minta izin kepada ibu beliau. Tidak hanya minta izin, tapi bahkan beliau mencium tangan ibu beliau, pipi, bahkan kaki kuitan beliau ciumnya kah. Ini merupakan nang langga ya kah. Beliau mencium bukan hanya di tangan, ini pipi, tangan, bahkan batis kuitan dicium hanya keluar ya.
Hal tersebut dapat kita ambil contoh bagi orang yang mempunyai orang tua. Raih dan carilah keridhaan orang tua, karena di dalam keridhaan mereka itu disitulah terletak keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ridallah fi ridal walidaini. Pada ketika salat dan salam dan selesai salam, disitulah nampak jazbah ilahiyah kepada beliau. Semua orang yang hadir salat ketika itu langsung diciumi sidin, dipaguti sidin, barataan libah salam langsung sidin bersalaman ibu habis ya kasanggaran ya kan. Hal tersebut sudah mulai nampaklah kelakuan yang di luar kebiasaan orang banyak ya. Dari hal inilah, walaupun banyak ya kah keganjilan keanehan kelakuan hal sidin ya kah nang kada perlu disampaikan di sini ya kah. Karena itulah membuat keluarga khawatir dengan yang terjadi kepada beliau. Seketika itu langsunglah berikhtiar mendatangi para tuan guru dan ulama, bahkan bukan hanya yang ada di kandangan atau sekitarnya, tapi guru-guru yang masyhur di dalam pagar dan di Martapura pun didatangi ya kan oleh pihak keluarga dengan harapan agar beliau kembali normal seperti manusia pada umumnya. Artinya ada kabanyuan di mana ada benar orang guru minta banyu ya kan kasihnya ia pulang punya pulang supaya gair ya kan pina kalau pina sudah nampak mana lain ya kan. Kekhawatiran tersebut tetap berlanjut yang pada akhirnya beliau sempat dibawa ke rumah sakit jiwa untuk meyakinkan apakah beliau ini ada kelainan jiwa atau gangguan jiwa. Akan tetapi setelah dibawa ke rumah sakit jiwa, sang dokter pun memberikan soal atau mentes beliau dengan macam-macam pertanyaan kepada beliau. Tak ada satupun jawaban beliau yang meleset ya artinya tak habis ditawoni masalah pak keluarga siapa abah pian siapa masalah pian gimana alamat pian habis tepat semuanya jawaban beliau. Walhasil sang dokter pun memvonis bahwa ini tidak ada masalah dengan kejiwaannya dan ini adalah manusia normal. Setelah itu langsunglah beliau dibawa ziarah ke makam Datuk Hamid Basirih. Setelah sampai di sana di makam Datuk Hamid, beliau langsung sujud mencium pusara makam Datuk Hamid dalam waktu yang agak lama. Lepas sampai ke Basirih, sini langsung sujud bersungkem berlukuk di makam Datuk Hamid Basirih. Lawas beberapa jam lagi ya sudah. Sehingga membuat orang yang datang ziarah ketika itu bingung melihat hal beliau yang sujud berlukuk di makam Datuk Hamid. Sampai pun ya kah penjaga kubah yaitu Ibu Syarifah Khadijah bingung juga siapa si Dini ya kan. Lalu diperkenalkanlah oleh kakak beliau Ibu Syarifah Nursan kepada penjaga makam itu bahwa kami adalah bubuhan bahasin jiwa jadi Ibu Syarifah, dan beliau pun jadi Ibu Khadijah menyuruh apabila sudah bulat ke kandangan agar dimandikan dengan banyu ambang 7 rupa. Setelah selesai ziarah dan ingin kembali balik ke kandangan, sewaktu di dalam mobil beliau bercerita kepada sang kakak, ujar sidin tadi kakak ai Datuk himung benar lawan ulun pun diciumi sidin benar karena sidin himungan, tetapi ujar Datuk pian jua yang mengganti Datuk uji sidin pian jua yang mengganti Datuk. Nah itu ucapan Datuk Hamid lawan Saiful Haul. Setelah sampai balik di kandangan, mulailah sudah sidin luzumul buyut kadah pun tapi lagi keluar rumah ya kah di rumah jawabannya
kecuali ada hal yang mendesak seperti tiap tahun ziarah ke makam Datuk Hamid Basiri. Asalnya sini tiap tahun berziarah ke sana ya kan. Setelah beberapa tahun aktif ziarah ke makam Basiri, kata beliau kepada sang kakak, ampihah kalau kakak kita ziarah ke Basiri, kenapa dia sang kakak ya kak? Ujar sidin, karena Datuk Hamid bilang tiap malam mailangi ulun kasini ya kak. Kadang hari ke jauh lagi ya kak. Nah, Datuknya datang ke rumah sidin mailangi. Dan hal ini menunjukkan hubungan Datuk Hamid dengan beliau sangatlah dekat ya. Bahkan terwujudlah dan menjadi kenyataan apa yang disampaikan Datuk Hamid tadi, pian yuaju enam yang mengganti ulun menjadi Datuk Hamid ya, bahwa Datuk Hamid Basiri beliau berkhalwat kurang lebih 40 tahun, sedangkan Habib Muhammad Nuh ini adalah kurang lebih 30 tahun di rumah aja ya Pak. Sampai pada akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019, alhamdulillah beliau sudah mulai mau keluar rumah. Di antara kata-kata beliau, jaka kada aku nih kasihan non nikam, jaka kada manggana umat Rasulullah, aku kada bakal waran nyisidir. 3 bulan sebelum beliau wafat, sudah beliau sampaikan kepada keponakan Sidin Habib Hasan, amin ya sana ada lawas lagi juga hendak boleh ya Sidin. Di penghujung akhir hayat beliau, tepatnya pada hari Sabtu sekitar jam 9 pagi, Habib Hasan datang ke rumah beliau. Assalamualaikum mi, ya Hasan apa kabar mi? Waalaikumsalam ya Sidin. Sambil berderai air mata Sidin, nah dilihan di mata Sidin, beliau sampaikan kepada Habib Hasan, amin ya sana hari ini juga hendak boleh ya Sidin. Seketika itu pula Habib Hasan langsung memberi info ya kepada pihak keluarga, kepada para pencinta beliau. Maka berdatanganlah keluarga dan pencinta beliau. Pada saat itulah kesehatan beliau sudah mulai menurun, yang pada akhirnya pada malam Ahad 16 Zulqa'dah 1442 Hijriah berdekatan 26 Juni 2021 Masehi jam 20.45, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Muhammad Nuh kembali ke hadrat Sang Ilahi Rabbi dalam usia kurang lebih 52 tahun dan dimakamkan di Alkah keluarga Basir Gang Manggis Padang Panjang Kandangan. Mudah-mudahan Allah luaskan dan lapangkan kubur beliau, Allah angkat martabat beliau, dan bagi kita yang hadir Allah curahkan rahmatnya dan diberikannya keberkahan kepada kita semua, dan Allah kabulkan hayat kita di dunia wal akhirah, dan Allah kumpulkan kita semua beserta Datuk beliau baginda Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus a'la, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Syukurillah lahumul fatihah.